Hai sahabat pecinta catur, selamat datang di channel Dr. Scott. Selama ini kita mengenal Michael Tal sebagai tukang gebuk raja, penyerang gila, sang penyihir dari Riga. Tapi kali ini Tal berubah. Ia tak lagi meledak-meledak di papan. Ia memilih jalan sunyi, jalan kesabaran, jalan perjuangan posisi. Karena lawannya bukan orang biasa, tapi sang logika dingin ilmuwan strategik, yaitu sang juara dunia saat itu, Botvinnik. Game pertama kejuaraan dunia 1960, Tal memulai dengan langkah yang tidak biasa, yaitu kuda F3. Ini bukan pembukaan utama, tapi ini provokasi psikologis, karena Tal tahu Botvinnik paling rapuh jika partai berjalan lama sampai 5 jam lebih karena faktor usia. Botvinnik menjawab dengan kuda F6. Jawab G3, G6, gajah G2, gajah G7, rokade pendek juga, dan C4. Jawab C6, B3. Seolah-olah memberi peluang menyerang benteng, tapi cukup dijawab dengan D4. D5 mendukung kuda E4, gajah B2, dan gajah E6. Mulai sekarang hitam akan menghadapi kesulitan yang terus menerus. Seharusnya dia menjalankan pion A5 dan kuda B ke D2, kuda ambil kuda, menteri ambil kuda. Inilah intinya. Karena jika kuda F yang mengambil, maka jawaban Botvinnik adalah C5. Kuda A6. Bagaimana jika Botvinnik berani mengambil pengorbanan pion daripada Michael Tal dengan pion ambil pion? Maka kuda G5, pion ambil pion, kuda ambil gajah, pion ambil kuda, dan pion A ambil pion. Di sini putih memiliki keunggulan dua pasang gajah yang sangat aktif, sedangkan Botvinnik memiliki kelemahan pion di E yang double, sekaligus juga dia kalah dalam perkembangan. Ini sebagai syarat untuk memenangkan posisi dan lebih lanjut memenangkan permainan dari Tal. Kita lanjutkan setelah kuda A6 dari Botvinnik. Michael Tal benteng A ke C1, menteri ke D6, kuda ke E5, benteng F ke D8, lalu benteng F ke D1, benteng A ke C8. Di sini fase pembukaan telah berakhir. Dan sekarang bagaimana putih atau Michael Tal bisa menyebabkan masalah lebih jauh terhadap hitam? Salah satu rencana yang mungkin ditempuh oleh Michael adalah C5. Tapi di sini Michael Tal menjalankan langkah yang bagus, yaitu dengan menteri ke A5. Salah satu rencana yang diambil Tal sebelumnya adalah jika ke C5 bukan menteri A5, maka dijawab oleh Botvinnik dengan menteri B6, menteri B8, B4, F6, kuda ke D3, gajah F5, dan diikuti dengan E5. Dan serangan daripada Botvinnik bisa mengimbangi posisi dari Michael Tal. Di sini Michael Botvinnik menjawab dengan pion D, ambil pion C. Bagaimana jika Botvinnik memaksa menukar menterinya dengan ke B4? Maka jawaban yang bagus, mungkin di luar nalar kita, adalah kuda ambil pion. Tidak mungkin benteng ngambil kuda karena benteng di lapaknya akan kena dan terpaksa dimakan oleh pion, dan menteri ambil kuda
Pion ambil pion dan gajah ke C4, menteri diadu ke D6, diadu makan sama pion, makan C4. Putih punya pion satu lebih dan posisi yang lebih bagus, meskipun masih sulit untuk direalisasikan menjadi kemenangan. Michael Tal menjawab dengan kuda ambil pion, menteri kembali ke C7 diadu, hindari dengan menteri ke E1, menteri ke B6 dan E4 untuk memperkuat posisi di pusat daripada putih. Dan gajah ambil kuda C4. Di sini Michael Tal menjawab dengan bagus, yaitu dengan benteng, bukan dengan pion, karena akan didobrak dengan pion C5 akan mengganggu pusat daripada putih. Dilanjutkan kuda ke C7 dengan harapan dia akan menyerang ke B5 lalu ke D6. Gajah H3. Awalnya Michael Tal merencanakan gajah ke C1 dulu, tapi lanjutannya secara praktis akan sulit untuk direalisasikan menjadi suatu kemenangan. Jadi dia ke H3 dulu, ditutup Botvinik dengan E6, baru gajah ke C1, dan menteri A8 menghindari jika gajah C1 ini ke F4. Gajah ke G5 mengancam benteng, dan benteng ke E8, menteri ke D2, dan Botvinik F5. Di sini ada tiga pilihan antara Michael Tal memajukan pionnya ke E5, tapi di sini akan memberikan peta yang bagus buat hitam buat kudanya di D5, atau juga F3, tapi dengan ancaman kuda ke B5 lalu ke D6 memberi ke posisi yang bagus buat hitam. Dan Tal memilih pilihan yang ketiga, yaitu melepaskan pasangan gajah dengan mengadu gajahnya ke H6. Gajah ambil gajah, menteri ambil gajah, benteng ke E7, benteng ke E1, benteng ke F8, dan benteng ke C5. Sampai tahap saat ini pertahanan Botvinik dirancang dengan sangat baik, dan Tal kesulitan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi seperti ini, dan dia juga punya kelemahan di D4. Dan Botvinik memanfaatkannya dengan menteri ke D8, benteng ke E5, benteng E ke F7. Sebetulnya dengan menteri ambil pion D4 bisa menuju ke posisi remis. Menteri ke D2 menjaga pion D4, menteri ke D6, gajah ke F1 untuk mendapatkan letak yang lebih bagus dalam menyerang raja di C4. Benteng ke D7 mengutarakan pada pion D4. Pion ambil pion, benteng ambil pion. Michael Tal menghindari dengan benteng ke E4. Sekali lagi di sini Michael Tal berniat membuat komplikasi karena lawan saat ini berada dalam kesulitan waktu. Sebetulnya lebih disukai adalah benteng ambil benteng F5. Sekali lagi ini masalah psikologis, dan Michael Tal menginginkan Botvinik berpikir lebih jauh dalam kesulitan waktunya. Benteng ke F6, dan yang dijadikan tujuan dari Michael Tal benar-benar jadi, yaitu dengan langkah yang kurang tepat dari Botvinik. Harusnya dia melangkahkan benteng ke D5. Apakah Anda bisa melanjutkan dengan rangka benteng D5 mencapai keseimbangan? Tulis komentar ya. Dari sini, ini bukan tentang siapa yang duluan skak, ini soal siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih kuat menahan ke kanan,
Karena dalam permainan seperti ini, satu kelemahan kecil bisa menjadi bencana. Dan di langkah ke-32 ini telah membuat keputusan penting dengan memajukan pidanya H4. Dan Botvinnik mulai goyah dengan memajukan rajanya ke G7. Pertahanan posisinya terurai perlahan. Langkah demi langkah telah menyusun rencana untuk menembus di lemah bisa Raja Botvinnik. H5, pion ambil pion, benteng ke H4, raja ke G8, gajah ke D3, benteng ke G7. Langkah bagus daripada Michael Tal adalah benteng ke E5, menambah tekanan untuk memakan pion H5 sekaligus lebih menguasai lajur H. Benteng F ke F7 dan menteri ke H6, menteri ke E7, benteng E ambil pion H5. Botvinnik menjawab dengan kuda D5 untuk mengaktifkan kudanya. Menteri ke D2. Secara teoritis, ketika tiga perwira disusun, harusnya perwira yang lebih berat, yaitu menteri, diletakkan di belakangnya. Itu menteri mundur ke belakang. Kuda ke F6, benteng ke H6, menteri ke D6, benteng ke F4. Pada saat itu, di posisi langkah seperti ini, pertandingan ditunda dan harus dijawab untuk besoknya. Dan Botvinnik sudah memasukkan langkah di dalam sampul, istilahnya pada saat itu. Kira-kira yang dilakukan oleh Botvinnik adalah menteri ke F8 dan menteri ke E3. Apakah ini suatu kesalahan? Bukan, ini adalah suatu jebakan dan suatu posisi yang sudah direncanakan oleh Michael Tal. Karena setelah kuda D5 mengancam benteng maupun menteri, maka benteng ambil benteng dan tidak mungkin kuda makan menteri, karena benteng akan memukul menteri duluan skak dan menang satu perwira. Untuk itu Botvinnik tidak akan melakukan seperti itu dan memakan dengan menteri F7. Dan langkah bagus lagi yang direncanakan oleh Michael Tal sebelumnya, yaitu dengan menteri ke E5. Michael Tal tahu bahwa dengan memakan pion E6 dia tidak akan menghasilkan penakar yang menang, jadi dia menekan dengan menteri ke E5. Botvinnik menjawab dengan kuda ke C7 untuk mendapat mendukung pion E6, karena ancamannya adalah benteng ambil pion E6. Di sini lagi-lagi Michael Tal menemukan sasaran yang lain dengan menteri ke C5. Sementara lawannya masih harus mempertahankan bangunannya yang sempit di sayap rajanya, Michael Tal sudah bergerak ke sayap raja untuk mendapatkan pion dan menteri ke F3. Dan apa kira-kira jawaban yang bagus dari Michael Tal? Dia seolah-olah akan mendapatkan pion A3, A7, tapi di sini dia mendapatkan pion satu lagi, yaitu dengan gajah ambil pion skak. Benteng ambil gajah, menteri ke G5 skak, raja ke H8. Jika benteng ke G7, dapatkah Anda menemukan langkah bagus daripada Michael Tal? Jika dapat, silakan tulis di komentar, di kolom komentar ini. Dan kita lanjutkan. Michael Tal menjawab dengan menteri ke D8 skak, raja ke G7 akan makan, dan menteri ambil kuda C7 skak, raja ke G7, menteri ambil pion B7. Pada posisi ini Michael Tal mendapatkan 2 pion lebih dan struktur pion yang lebih bagus daripada Botvinnik. Dia memiliki
dua pion terhubung, yaitu A2 G3 dan juga F2 G3. Sementara Botvinnik mendapatkan pion-pionnya yang terpecah menjadi 3 bagian atau 3 pulau. Dan bagaimana Tal bisa merealisasikan kemenangannya ini? Karena ancamannya adalah skak yang terus-menerus dari Botvinnik. Ya, kita lanjutkan. Botvinnik langkah dengan menteri E4, menteri ke A6 tidak memakan, dan A7 akan memberikan kompensasi kepada Botvinnik serangan balik yang bagus juga. Menteri ke E1 skak, raja G2, menteri ke E4 skak, raja F1, menteri B1 skak, raja E2, menteri C2 skak, raja ke F3, menteri F5 skak, raja ke E3, raja ke G5 skak, raja E2, raja menteri E4, 5 skak, raja ke D2, dan raja ke F6. Baru di sini Michael Tal mengambil pion C6. Dilanjutkan menteri ke A5 skak. Ditutup dengan menteri ke C3, menteri ambil pion A2, raja E3, raja ke F7 menghindari ancaman D5 skak. Meskipun begitu, Michael Tal tetap menjalankan pion ke D5, pion ambil pion, menteri ke C7 skak, raja ke F6, menteri ke C6 skak, raja ke E7, dan menteri ambil pion D5 dengan posisi menteri hitam tidak bisa menskak raja putih. Ya, bagaimana Michael Tal memanfaatkan posisinya dengan dua tidak terhubung F2 G3 yang bebas ini, itu sekarang menjadi masalah yang kecil, karena setelah menteri A1, menteri ke E4 skak, lalu raja ke F7, raja ke F4 skak, raja ke F4, bukan menteri ke F4, dan menteri ke C1 skak, raja G4, menteri kembali ke C ke A1, menteri ke D5 skak, raja ke F8, raja F5, menteri B1, dan menteri ke F6. Di sini Botvinnik menyerah. Terima kasih telah menyaksikan channel Telskak. Kalau kamu suka game seperti ini, penuh nuansa, penuh emosi, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di komentar, menurut kamu langkah paling jenius di game ini apa?